Ya kita untuk awal mah menciptakan standar dulu aja. Ya itu standar. Dengan harapan bisa diikutin lah sama teman-teman yang lain. Paling nggak diikutin lah dulu. Tapi ya kita juga kasih ilmunya. Ini tuh gini, Vi, ini pertama kali ternyata komik Indonesia yang di grade kemarin gitu. Ini kan sekarang CGC itu kan masuk itu kan di sama mereka kan selain di grade, si grade itu kan buat menilai kualitas si bukunya tuh. Apakah ada lipatan, apa mereka pokoknya secara utuh komik itu jadi masih dalam kondisi seperti apa gitu. Karena itu value-nya makin tinggi nilainya, value-nya makin tinggi gitu ceritanya tuh. Jadi sebenarnya ini adalah ini tes gue tuh ngetes gitu. Karena nomor pertama, nomor 0 gue pengen tahu aja nih komik Indonesia yang gue ciptain sama temen-temen Rofi bisa lolos nggak nih? Bisa lolos nggak ke sana standar mereka ini gitu. Cara Gary nguji kita. Hai, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau udah lihat saya di depan kamera, di depan kalian semua, udah lagi nggak jalan-jalan, lagi nggak nyanyi, lagi nggak main sama Dustin, dan juga lagi nggak cukur jenggot di sosial media. Artinya, sudah di kamar yang nyaman ini dan siap ngobrol sama teman-teman yang seru. Nah, hari ini spesial nih. Bukan hanya seru, tapi ini dunia yang sangat lekat dengan Raffi Andika. Ini banyak banget di sini ya. Saya tidak sabar untuk nge-spill. Tapi hari ini kita sudah kedatangan teman-teman, bapak-bapak, om-om, paman-paman, senior-senior. Kakek-kakek. Kedengeran kan suaranya kan? Dari salah satu, bukan hanya percetakan, tapi juga rumah produksi komik-komik yang keren-keren banget di Bandung. Langsung aja kita sambut teman-teman dari Raf. Oi, halo. Pesannya satu, tadi ngobrolnya jangan serius-serius biar nggak kayak presentasi. Iya. Bingung soalnya kalau diajakin ngobrol begitu, Pi. Bukan, Pak Ger. Anda harus tahu kalau ada beliau yang di belakang. Oh iya, apalagi ditambah-tambahin sama beliau. Tidak pernah saya serius sedikit pun dalam hidup saya. Bahkan shout out dulu ya, ntar belum muncul di sini. Ntar kalau kalian lihat logo yang di sini yang muncul, itu yang bikin orang itu yang belakang. Rusna Wahyu yang bikin. Apakah waktu saya ngobrolin itu serius? Nggak ada. Nggak ada serius-seriusnya. Pokoknya mau orangnya ngomong apa segala macem, jadilah logo Chamber Talks. Teman-teman. Oh, ini yang bikin Bayu. Bayu. Oh, emang. Pokoknya lo gue pengen keren katanya gitu. Iya. Briefnya cuma gitu. Orang ngomong keren, pokoknya kartun dimikirkan. Iya. Jadi kan? Ya keren tuh. Chamber Talks udah hampir 200 episode mungkin ya teman-teman. Mantep. Itu pesannya Bayu ya. Terus Bukan. Itu sebenarnya tuh muka gua. Udah sebenarnya. Dijebakan. Sama kayak Anda juga dijebakan, Pak ya. Makanya. Dijebakan. Iya. Ini soalnya kita kalau tiap ketemu itu lagi di event selalu Di event. dan di Indomaret. Nah, Pernah sekali di Indomaret. Oh iya. Iya kan? di sore yang indah itu ya, tiba-tiba ya. Karena kenapa Raffi tiba-tiba nongol di Indo. Di belakang cewek yang itu kan? Kayak gitu. Sebenarnya bukan mau ketemu kita kan? Iya. Enggak, itu semua sudah takdir Tuhan. Oh gitu. Tuh, sudah takdir Tuhan kita bertemu hari itu. Ya pokoknya kita bahasnya yang event aja lah. Yang event. Soalnya kalau yang itu bahaya, ada Bayu. Ngeles mulu. Nah, setiap ketemu sama teman-teman Rafing itu ketemunya di event komik. Terakhir kita ketemu tuh kemarin di Bandung tuh di BC. Ada event Peskom, itu pesta komik. Kebetulan event itu tuh hampir tiap tahun. Ajang kita, ya itu mah lebarannya para komikus lah. Betul. Karena komikus Indonesia tuh punya event khusus yang menampilkan komik-komik IP mereka yang ceritanya tuh. Kebetulan pas dulu tuh ada namanya apa ya? Pakoban. Oke. Bukan Paguyuban dong. Papanya Paguyuban bukan? Pasar Komik Bandung. Oh. Paguyuban. Bandung bangetnya itu Paguyuban. Aku kira Paguyuban komik Paguyuban. Jadi pesta komik kemarin jadi Peskom ceritanya. Nah itu tuh udah 3 tahun nih kita selalu ada event itu, Vi. Alhamdulillah. Dan itu tuh jadi apa ya? Pemacu teman-teman komikus Indonesia tuh buat nerbitin komik mereka, IP mereka sendiri, ciptaannya mereka sendiri gitu. Jadi mereka tuh punya target tuh hampir tiap tahun. Gua kalau mau bikin komik
kan kalau mau nerbitin kan biasanya cuma ke publisher gede nih gitu. Iya. Yang artinya banyak sekali yang harus dilalui itu ya. Betul. Teman-teman yang sifatnya indie nih gitu, mereka mencari event-event yang khusus komik. Kebetulan Bandung ini supportnya lumayan bagus karena mereka juga punya konsep khusus IP doang yang mereka ciptain yang boleh tampil di situ, yang nyewa booth. Oke. Dan jualan di situ. Nah, itu jadi ajangnya khusus tuh. Nah, udah 3 tahun ya? Iya. Maskam udah 3 tahun, kita ikut dari tahun pertama, makanya Rough Ink juga kayaknya lahir gara-gara ide event itu sebenarnya. Oke. Biarpun dijebak sama bapak yang di belakang juga gitu. Dia lagi. Dia lagi. Karena di suatu hari yang indah itu juga gue sebenarnya lagi nongkrong nyantai, tiba-tiba disamperin beliau. Ayo kita bikin komik, dia bilang gitu. Cerita tuh gitu. Bayu. Padahal sebenarnya lagi bokeh juga nah. Betul. Butuh kesibukan gitu Ya, baik. Biasalah ternyata. Kebanyakan duit. Kebanyakan. Bener kebanyakan. Mau bikin apa ya? Karena gua kebetulan dari dulu tuh bikinnya komik YV. Ya udah gua punya komik nih, baik gitu. Ya, ini kebetulan ada event pesta komik. Kita mau coba rilis. Nah, boleh, gua bilang kalau mau rilis, tapi kalau mau ngerilis sesuatu ya jangan setengah-setengah, gua mah nggak mau gitu. Pengennya yang bisa proper deh gitu. Betul. Ya nggak apa-apa kalau IP-nya, ceritanya, kebetulan gue udah bikin udah lama si komik ini punya satu judul deh. Gue bikin udah lama, tapi karena gue dari dulu tuh bikin komik tuh kerjanya di-hire dari luar terus ceritanya. Oke. Dan jadi gue terkontaminasi sama bisnisnya komik mulai dari DC, Marvel, segala macem gitu kan. Nah gue pengen kalau gue ngeluarin komik sendiri, wayahna pengennya kayak komik Marvel sama DC lah. Secara standar. Kualitas produk lah, si cerita lah, si gambar gitu. Sama kalau bisa bisnis plan-nya kita ikutin. Oke. Kenapa enggak nih? Kita coba di Indonesia. Ceritanya gitu. Bikin aja yang baru dah, kalau nggak dimulai, ya nggak akan mulai-mulai kan gitu. Oke. Nah, itu yang gue tantang kedua orang ini ceritanya. Baiklah. Gitu. Kebetulan Mas Bay ini orangnya kan suka ngudar-ngidar kemana-mananya gitu. Banget. Baik, gue bilang. Iya, kurir aku mah, kurir. Kayak yang bikin cetakan jika gue kasih itu komik. Apa waktu itu B ya? Kayak Batman, Superman ya. gitulah ya. Iya, Batman. Oh, belum yang IP sekarang. Belum. Gue pengen kayak nunjukin Ngetes yang dulu, baik. tos. Ngetes, gue pengen lo bisa nggak nih nyetaknya kayak gini gitu. Dua inilah berkutat airnya gitu. Nanti mereka yang akan cerita. Boleh. Oke, jadi sebelum kita lebih jauh tentang IP yang diciptakan, Rough Ink itu terciptanya justru di Peskom. Gara-gara Peskom jadinya. Peskom pertama. Peskom pertama. Launchingnya. Dan launchingnya pun kita gitu ya. Iya, launchingnya di Dua kali kita launching berarti. Peskom sama ICC. Iya. Wow. Internasionalnya isi. Oke. Ya Jadi kebetulan kita- sejak begitu kita udah dapat acara Peskom, gue juga diundang sebagai guest artis buat di Comic-Con. ICC gitu, Indonesia Indonesia Comic Con. Con. Bawa IP yang mana? Belum. Ya belum, waktu itu belum keluar. Jadi makanya karena gue punya si Warik itu, makanya baru gue rilis di situ. Oh, itu diundang talk show bukan bukan membawa Warik. Bukan sebagai Sebagai Gary Gastoninya, Gary ilustrator Oke. komik gitu. Oke. Background masing-masing kan mungkin beda-beda di dunia Beda. komik ya gitu. Dari Pak Satria, Iya. Bang Heri sama ada Mas yang di belakang itu ya, Mas Rusna CS kami ini. Nah, tapi talking about Rough Ink sendiri buat teman-teman yang tadi bertanya-tanya, mungkin kan Rough Ink itu ada yang mikir Inggrisnya percetakan udah betul. kita, atau tiba-tiba ada orang yang kepikiran IP apa segala macam, apakah mau ngobrol. Rough Ink itu sendiri sebenarnya idenya terciptanya gimana selain ketemu tadi, terus bisa housing apa aja atau bisa menciptakan apa aja, sebenarnya Rough Ink itu apa gitu. Tuh, Bang. apa lo yang bikin? Oh. Nah, ini Mas Satria silakan, karena kalau depannya Bang nggak enak. Justru lebih dikenalnya itu sebenarnya. Tahu nggak, pas saya pertama kali ketemu Anda, Udah lah, jangan dibahas lah. Komikon, dia bilangnya, oh iya ini namanya siapa? Bang Sat. Tapi jangan keras-keras ya. Di luar bangsat jangan. Enggak, jangan. Itu tuh tapi memang Bahaya. panggilan kan? Iya, Panggilan. iya. Konotasinya tuh panggilan. Karena pernah ada ini intermezzo ya gitu ya. Pernah ada salah satu mahasiswa tuh ketemu orang lain terus tanya, kenal Satria nggak? Atau Satrio gitu. Siapa ya tuh?
itu bangsat. Jadi orang lebih kenal itu sudah jadi Iya. apa ya? Udah jadi nickname bukan lagi. Nickname-nya bukan profesi Iya. kan. Takutnya profesinya bangsat. Watirnya selama diberi nama Tapi Bang Satria. Bang Satria, Satria, padahal bagus betul. ya, Satria, Betul. ya. Nama yang selalu ada kalau saya beli produknya Rafting tuh ada di rekening tuh. Depannya Oh, depannya kan nama yang di belakang saya nggak mikir itu yang depannya doang, Pak. oh, saya yang belakang kalau nggak salah. Dia yang depan. Iya, yang depannya dia nggak pikir tadi maksudnya. Oh ya udah, saya nggak mikir nama dia pokoknya. Udah. Tapi gimana Rafting tuh apa dan gimana ceritanya? Oke. Ya kalau sebenarnya kan cerita sejarah dikit boleh nih. Boleh lah. Jadi justru sebenarnya saya sama Gary itu dulu awal ketemu tuh kan angkatannya dekat, terus kita bikin komik bareng sebenarnya awal Oke. dulu tuh. Oh, ente ilustrator juga, Pak? Dulunya. Dulu ya. Keren. Dulunya. Cuma kan kami sama-sama di desain. Mhm. Desain. Saya desain produk, Gary DKV. Mm. Nah, dulunya kami gambar komik bareng, bertiga. bikin kita di kampus teh kayak perkumpulan yang Komikus, suka gambar komik kamu. gitu. Ya. Oh. Komji. Ya. Nah, terus dulu sampai akhirnya waktu ngikutin Gary itu dia bikin tokoh sendiri, bikin IP itu Warik gitu kan. Itu Oke. mulai dari SMA terus sampai di TA-nya pun kan diangkat itu. Jadi emang udah menjadi bahan kuliahnya lah. Oh, hari itu Terus- TA. Dari pernah iya, jadi pernah bahan diangkat TA jadi juga. bahan Wow. TA. Jadi udah dari SMA sampai ini. Jadi udah menjadi apa ya? Impiannya dia lah gitu. Dan dulu kami juga sama saya sama ada satu temen tuh juga pengen bikin komik bareng ceritanya. Hmm. Cuma begitu udah masuk dunia kuliah dan itu kan biasalah ya dengan Iya. segala tugas dan itu kita udah mulai terpisah. Nah, berapa tahun kemudian? 25 after that gitu. 25 years after. Oh iya. Iya, ketemu saya sempat dengar yang sempat kolaps kan Bapak ini ya gitu. Iya. Gitu sempat ada kejadian. Nah, saya kira Warik itu udah menjadi sebuah IP yang sangat besar dan gimana gitu. Karena waktu itu sempat pameran, cita-citanya mau dicetak gitu. Ternyata ketemulah Babang ini kan. Lagi ngecat di Lagi di kampus. dinding. Lagi di dinding. Soalnya mural juga. Bikin mural juga Mbak Sebagai Yulia. artis mural dia lagi belepotan cat itu. Kamu ngobrolin tentang Gary. Berarti mereka sebenarnya ngomongin gua di belakang Vi waktu itu. Ah, itu Kayak pas gue gua sekarang nih, mikirin ngobrolin begitu. kan berdua di belakang. Di belakang dia ngobrol. Ya ngobrolin lah gitu. Oh, Gary itu ya belum. Astaga, 25 after years, years after itu ternyata belum kejadian juga tuh komik gitu kan. Oke. Nunggu apa gitu. Udah sampai kolaps gitu, ibaratnya kan kepikiran kan gitu. Apa yang ditunggu? Ketemulah kita. Udah ketemu aja lah gitu. Langsung, lu nungguin apa sih gitu. Ternyata nungguin itu, pengen standarnya US. Nah, dulu kan emang kolektor juga lah bareng kan, komik. Dulu ada Planet Komik gitu, kita suka belanja bareng gitu kan. Oke. Nah, saya tanya, standarnya masih sama kayak dulu? Masih, standar komik kami. Oke, tunggu. Karena saya dulu kerja sempat di komik di percetakan juga kan, jadi ada pengalaman itu. Sorry, percetakan di Indonesia. Iya, Oke. cuma saya konsultan sendiri kan, jadi Oh, saya iya. ngulik-ngulik sendiri, nyobain mesin cetak, pernah juga nyetak buat di luar juga pernah gitu Oke. kan. Nah, jadi oke, standarnya mau cetakan di utak-atik kayak gimana ya kurang lebih sama lah. Kebayang lah ya. Percetakan ya. Ya intinya mah gitu, gue pengen komik teh kayak Marvel sama DC lah Nah, gitu. gitu. Iya. Singkat ceritanya itu, sok bisa nggak? Kalau bisa, ayo kita bikin gitu. Udahlah. Karena gue ngelihatnya gini, komik Indonesia selama ini kan keren-kerennya, Vi ya. Iya. Vi juga tahu lah gitu, Iya, teman-teman kita tuh kalau bikin cerita, bikin gambar tuh keren-keren gitu. Tapi punten gitu, selama gue ngelihat ini kok begitu masuk ke mereka sudah mencetak karya mereka, terkesan seperti ada kadarnya gitu. Karena emang mungkin mereka ketidaktahuan sama pengalaman itu belum ada gitu, bahwa ketika karya itu kita di-upgrade lah secara cetak gitu, siapa tahu bisa mengangkat lagi nilai value dari si komik tadi kan gitu. Betul. Nah, gue pengennya gitu karena nggak pengen, karena ini kan IP udah dibikin susah-susah, cerita udah
dibikin sedemikian bagus, begitu udah jadi buku, orang selesai baca, dilempar aja, nggak dikemat, jadi benda yang mungkin tidak dikoleksi sama mereka gitu. Iya. Karena mungkin tadi salah satunya tidak ada value-nya tadi kan, makanya gue nggak nantang ke mereka, bikinin deh gitu yang orang teh kalau udah punya komik nate bangga gitu sama si komik itu gitu, jadi kolektor, bahkan kalau perlu value-nya naik nih nilainya gitu, harganya jadi tambah naik, jangan begitu gue udah ngerilis komik itu tiba-tiba besoknya gue ngeliat di komik barang bekas gitu, atau sayang gue mah gitu sebagai creator gitu kan gitu Pi gitu, makanya gue pengen seperti itu. Ya bisnis yang kayak begitu kan selama ini di aplikasi ini sama cetaknya komik Amerika nih kebetulan yang Marvel, DC segala macam gitu, makanya gue ambil dari situ, bisa nggak nih kita bikin kayak gini, minimal kalau kita berhasil kita bisa diikuti sama teman-teman, atau teman-teman gue bantu cetak deh gitu bareng gitu ceritanya. Jadi belum ada publisher yang sekonsen itu, concern sama problem ini. Iya. Ya mungkin ada kali, Pi, ada. Kacamatanya yang dari kacamata komikusnya langsung gitu. Selama ini kan kacamata publisher apa? Nah, kan bisnisnya kan. Nah, ini sebenarnya memang di situ yang pinjam kacamatanya Om Gary itu gitu. Jadi kacamata komikusnya sebagai artisnya itu yang problem lah di kita. Padahal kacamata gue cuma satu-satunya. Iya ini lagi nih pakai selalu yang ini adalah Cuk lagi nih. Tapi bener loh, talking about comics gitu ya. Aku pernah ngobrol juga sama Mas Bay gitu kan. Mas Bay, aku tuh koleksi loh, maksudnya sampai dicetak ulang tuh Baratayuda, terus dari zaman Petruk apa segala macam. Sayang hari ini nggak kebawa karena di rumah koleksi bapak saya juga, soalnya kalau saya pindahin dari lemari ini selesai. Keren. Jadi emang bokap tuh sangat concern sama komik-komik lokal. Makanya salah satu obrolan sama bokap tuh adalah Indonesia tuh suatu saat harus punya loh, maksudnya kebayang komik yang biasa kita baca, Gundala, terus komik karya-karya Ganesh, kalau kita talking about karya-karya Ganesh semuanya. Ini tuh bisa banget bersaing dengan pasar luar secara IP dan cerita kalau dibina oleh pihak yang tepat. Pernah lo ngobrol sama Mas Bay. Nah, Mas Bay bilang, kita belum kenal Raf Ing waktu itu. Aku belum kenal Raf Ing, baru tahu Mas Bay sebagai seniman. Kayak kan seniman. Ngobrol di awal-awal nih, berapa tahun yang lalu ketemu ngobrol. Seniman. Lah, gue juga punya percetakan komik. Hah? Serius nih punya percetakan komik? Gue ngurus percetakan komik segala macam. Dari situlah kenal datang ke event, kenalan sama bapak-bapak sekalian gitu kan, ngobrol panjang dan akhirnya ternyata punya loh. Dan tinggal gimana caranya orang-orang tuh tahu bahwa komik di Indonesia tuh bisa naik kelas. Iya benar, seru. Gini deh, Mas Bay, waktu terakhir pertama banget kita ketemu, kita ngobrol mengenai komik itu, percetakan itu segala macam. Along the years, selama bertahun-tahun ketemu, apakah akhirnya orang-orang makin melek sama hal itu nggak? Bahwa percetak komik itu harus bener dan ini bisa naik kelas gitu. Iya benar. Dan itu sekarang udah merasa mereka kayak begitu gitu. Dan emang harus bener-bener, ya nggak bisa gue gimana ya, tadi dibilang udah gambarnya mereka tuh bagus sebenarnya kan. Pas udah dicetak, kenapa jadi gini ya hasilnya? Nah itulah kenapa Surfing itu dibikin itu buat itu gitu sebenarnya gitu. Ya kita untuk awal mah menciptakan standar dulu aja. Ya itu standar. Dengan harapan bisa diikutin lah sama teman-teman yang lain. Paling nggak diikutin lah dulu. Tapi ya kita juga kasih ilmunya gitu, karena gue juga industri komik kita nggak akan jadi gede kalau rahasia atau hal kayak gitu kita keep sendiri kan. Benar. Nice. Nah akhirnya kita open aja teman-teman nih gitu. Jadi gue ceritanya lagi berusaha jalan ke event-event sama ke teman-teman gue yang gue kenal aja dulu gitu, lingkungan, supaya yuk bikin komik lu diginiin deh cetaknya biar bareng nih supaya naik value-nya. Kumager ya gini caranya, kita kasih tahu. Bahkan beberapa yang istilahnya nggak mau ngambil pusing tuh, ya udahlah, mau nggak Rofi yang cetakin komik gue gitu. Akhirnya kita cetakin gitu dengan kualitas yang kita bisa gitu, untuk naikin, upgradein value-nya mereka seperti apa gitu. Ya beberapa sih ya akhirnya berhasil ya sampai saat ini mah gitu, belum ada celahnya nih gitu, karena emang kita kan pengennya niatnya membangkitkan lagi nih supaya si pembaca kita tuh mau gitu membeli komik kita dengan ya kan gitu, dengan harga. Sekarang kan komik juga harganya lumayan sih sebenarnya kan, nggak murah gitu sebenarnya gitu, yang dulunya biasanya
dibaca Petruk Gareng kan cuma berapa perak zaman dulu kan. Dulu gitu. ingat banget beli di Palasari. Iya, di Palasari. gitu. Terus kan sama ini juga sih kan kayak kebanyakan publisher ya, contohnya kan yang gede itu kan Yang gede itu ya? Iya. Gede itu ya. Iya. Atau Boleh menyebut sebut nama ya? kali. Oh, sebut aja nggak apa-apa kan tadi saya tawarin. Gramedia. Iya, iya. Ya kan maksudnya di situ juga kan mereka oke support sama komik lokal, tapi secara promo dan marketing itu mereka ternyata enggak. Jadi di situ tuh, nah kenapa kita mulai apa namanya istilahnya membuat plan dan membuat planning desain buat promo tuh ya itu salah satu buat menarik tadi kan. Karena kan orang juga pasti butuh gimmick, Ya. ya kan? Ah, ya marketing. Iya. Ya. Nah, itu jadi makanya mereka tuh kayak oh iya bagus juga ya jadi kayak gini nih si buat promonya terus sama kita di up. Sedangkan yang sudah kan dulu kan enggak ya. Oke. Cuma sekedar kita mau keluarin komik ini tapi setelah itu udah aja hilang. Nah, sama kita tuh emang di planning. Jadi emang misalnya kalian harus ngeluarin dengan segini piece, nanti dalam berapa bulan ini harus habis segini. Oh, berarti ada dari sisi bisnisnya ada target ya? Ada, Oke. itu pasti ada. Jadi nggak sekonyong-konyong mereka cuma tinggal print aja gitu. Enggak. Karena pada dasarnya mungkin kreator ya, kalau dari point of view kreator kita pingin bisa berkarya, kita pingin bisa kolaborasi, kita pingin bisa punya cetakan komik yang luar biasa, tapi kita nggak tahu cara masarinnya. Dan Rough Ink hadir untuk itu. Yes, betul. Ah, jadi mungkin buat kreator-kreator semua bisa banget diskusi sama teman-teman Rough Ink mengenai pengembangan IP sampai akhirnya itu menjadi sebuah produk yang siap dijual kan. Boleh, bisa banget. Keren men. Ini teman-teman saya keren. Dan itu nggak lepas dari cuma komik aja jadinya nanti ya. Itu bisa jadi nanti kemana-mana ntar jatuhnya. nanti saya Iya, mau maksudnya- ngambil ini. Iya, maksudnya kan dari perkembangan sekarang gitu kan, jadi nggak mesti harus di komik aja sih IP itu berkembang gitu. Bisa jadi nanti ke produk-produk lain gitu. Nah itu kita kasih semuanya di situ nanti ada. Oke, berarti kalau misalnya untuk menggarisbawahi dan menarik kesimpulan, Rough Ink itu adalah sebuah rumah produksi yang juga untuk mencetak, mempublikasikan, menjual dan memasarkan sebuah intellectual property yang didiskusikan bersama oleh seorang kreator. Iya. Dan akhirnya itu bisa ya ada di tangan konsumen gitu, ada di tangan kami semua yang cinta komik gitu. Jadi buat teman-teman yang emang punya intellectual property yang pengen banget dikembangin, bisa banget ngobrol sama teman-teman Rough Ink. Tepat banget. Makanya di kita ada Rough Ink Studio sama Rough Ink Comics. Yang comicsnya itu khusus yang publisher komiknya. Studio itu yang pengembangan tadi. IP-nya, penggodokan R&D. IP-nya bakal jadi apa nanti ke depannya gitu. Nggak komik doang nih. Mungkin bisa jadi film kah? Apa gimana gitu. Pantesan aja ada yang datang ke saya minta soundtrack ya. Siapa? Anda! Oke. Jadi itulah tadi tentang Rough Ink, dan sekarang kalau aku boleh nanya nih, kita mulai bahas mengenai si IP yang ada di Rough Ink yang udah dikembangin atau mungkin sedang kalau boleh di-spill atau sudah ada. Tadinya sih sebenarnya kalau di sini kan biasa nawarin snack ala Oma ya. Tapi teman-teman, hari ini tangan kami mau memegang hal-hal yang sangat penting nih. Jadi mohon maaf, saya aja yang makan, mereka yang ngobrol. Enggak. Jadi ini kalau mau makan silakan teman-teman, kalau mau sambil nyemil. Tapi disarungin semua kan ini? Iya, karena kalau nggak disarungin saya yang deg-degan. Aman. Tapi nggak apa-apa kok, itu buka aja. Ini boleh nggak sih yang belakang? Ini koleksian dia soalnya. Emang dibawa buat di Iya, buat dilihat kan. Jadi apa? Ada yang bawa stoknya kalau punya stoknya. aman. Jadi teman-teman kalau lihat di sini teman-teman Rough Ink punya IP yang mereka pakai di kaosnya, Wrath of Warwick. Warwick. Boleh nggak diceritain sedikit sambil aku melihat-lihat di sini Warwick nih sebenarnya intellectual property seperti apa, yang plannya panjangnya mau jadi apa sih? Jadi cerita. Ya, oke. Anaknya soalnya. Itu tadi setelah kita punya ide bikin Rough Ink, akhirnya kita butuh proyek percontohan lah istilahnya kan. Kebetulan yang gue punya tuh komik IP komik ini namanya Warwick awalnya tuh. Warwick. Tuh, itu tuh dulu dia jadi kelihatan lamanya nih, tuanya nih. Diciptakan tahun 96, Pi, waktu gue masih zaman SMA. Saya belum pernah tahu cerita ini, swear. 96. Tahun 96. Oke, si komik itu tuh dulu pernah ada lomba
pencipta desain karakter komik gitu oleh dulu tuh ada komik Carok atau Kapten Bandung kalau mungkin Raffi pernah dengar itu tahun 96 94 tuh Oke. orang Bandung itu tapi gitu si komik nasional yang nerbitin. Nah mereka tuh bikin itu ajang itu, nah gue ikutan, ternyata si karakter ini tuh menang. Karena karakter ini menang ya gue keep terus tuh jadi karena gue cita-cita emang pengen jadi komikus dari awal. Kalau Raffi kan pengen jadi orang ganteng kan. Amin. Nah, ketika gue makanya dari awal tuh pengen banget gimana caranya larinya ke sana sampai gue lari ke kuliah di Bandung, masuk ke desain segala gitu karena pengen bikin komik gitu. Jadi si ini teh ke bawah-bawah lah sama gue tuh gitu sampai kemana-mana. Jadi Warik ini dari Si tahun Warik ini teh 90-an tadi. emang ceritanya mau berkembang, secara karakter juga berkembang. Oke. Gitu. Ya menyesuaikan zaman lah gitu. Makanya kemarin untuk proyek penyontohan roping ini ya kan gue idenya tadi ya gue pengen ngasih insight ke teman-teman lain supaya IP-nya mereka itu kalau diciptakan dengan proses yang lebih supaya value-nya bisa lebih tinggi gimana caranya kan ya mau nggak mau kan gue harus contohin dulu. Iya. Nah ya udah gue bikin aja dulu komik gue jadi pakai komik gue dulu nih gitu namanya The Wrath of Warik gitu. Wrath of Warik. Sebenarnya mah ceritanya mah ya dibikin berkembang lah gitu sebenarnya tapi gue tuh sedang bikin ini sebenarnya si desain karakter ya gitu IP yang gimana caranya tuh bisa ngejual gitu menjualnya secara visual secara ini karena gue gini si komik mah buat gue cuma sebagai medium aja media untuk bisa kemana-mana gitu. Oke. Gue targetnya mah karena ini bentuknya IP jadi kan bisa kemana-mana nih mau ke film nantinya ke animasi ke wah macam-macam deh apalagi Kesini. sekarang gitu. Sampai ke mainannya segala macam gitu. Ini motornya Warik nih. Iya. Oke. Nanti mobilnya ada kok. Kelepasan. Dia suka gitu ngelepasan tapi sih nggak ditawarin. Emang. Nanti masih lama. Nah, ntar lo terus gimana? Iya. Makanya si Warik ini terus gue kembangin sampai sekarang. Nah, Oke. Ceritanya mah sebenarnya mah cuma tentang petualangan deh gitu tentang ininya mah ya Raffi kan udah baca nanti tinggal Udah semua. Udah gue lebih memperkenalkan si karakter tadi gitu gimana caranya supaya gue bisa jualan. Si Warik ini tuh anti-hero nggak sih sebenarnya? Dia kan anti-hero kalau secara cerita mah ya. Kalau dilihat dari penceritaannya dia tuh seorang gadis lah kalau di sini di chapter yang ini ada chapter 0, ada volume 0, ada volume 1. Sekarang udah sampai volume 2. Nah, volume 2. Nah, itu tuh pokoknya tentang hal-hal yang masih dikaitkan sama Indonesia kayak apa namanya? Bela dirinya, terus penyebutan masing-masing si hero-nya gitu loh kalau kita sebut ya gitu si satrianya. Makanya bikin universe-nya itu yang relate lah sama kondisi kita sekarang gitu yang orang juga tahu. Kayak misalnya tempatnya tuh di mana gitu. Kadang-kadang kan kalau baca komik kita ini tenaon gitu di mana gitu. Gue pengen ngasih hal-hal kayak gitu, insight bahwa nih di Bandung nih gitu. Ada yang dekat kantor pos di ini, terus yang di kantor polisi. Iya, cuman karena gua gaya gambarnya ke barat-baratan komik Amerika, jadi nah itu gue pengen liatin gitu bahwa bisa nih gue tampilin seperti ini gitu. Nah, jadi nilai plusnya mungkin di situ juga tuh gitu. Ini kalau sekilas kalian lihat ya teman-teman, ini juga pernah ngomong ke waktu itu baru kenal banget sama seorang Gary Gastonia. Nanya sama seorang Rusna Bayu, anjar seorang. Sama Bayu tuh nanya, "Mas Bay, ini memang bikin orang Indonesia?" "Iya." "Lah, ini ternyata yang ilustratornya kalau kita sebut ya gitu, karirnya seorang Gary itu DC, terus pernah juga di Marvel, terus pernah juga bikin ilustrasi apa bilangnya kalau misalnya orang datang bawa commission, bikin commission dari beberapa intellectual property di luar sana gitu. Sampai sekarang sih, gue emang masih gitu, tapi lebih banyak di indie-nya sekarang. Oke, nah kalau aku taunya industri film dan musik. Kalau secara komik nih, talking about indie dan tidak, apakah Roughing masih disebut indie? Indie kita. Oke. Percetakan indie. Justru kekuatannya untuk kacamata sekarang untuk kekuatannya di Indonesia tuh indie. Karena jujur kita marketnya belum spreadnya belum luas kan. Nah, untuk menjaga market itu tapi untuk dapat market yang baru
indie itu menjadi solusi. Makanya sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan si tadi yang disebut Mas Bay itu ya. Karena kacamata Beda. ya kacamatanya perspektifnya beda. Sama sih sama dunia musik sama film juga sebenarnya. Apa namanya si konsep ini bersama Ya, sebenarnya. gimana major label sama Malah indie label kan. karena indie kita malah bisa macam-macam kan. Iya. Lebih Bahkan bebas lah. sebenarnya penjualan juga Via udah sampai ke luar negeri juga penjualan kita gitu. Nah ini talking about luar negeri juga teman-teman. Ini dikasih skor loh dari CGC. Buat yang belum tahu CGC ini emang standar certified komik internasional. Iya. Apa A ya ini dapat A ya? Ini Itu grade-nya itu masih di 8,5 8,5. nomor. Ini tuh gini, Vi, ini pertama kali ternyata komik Indonesia yang di grade kemarin gitu. Serius? Iya, serius. Masuk. Jadi kan sekarang CGC itu kan masuk itu kan di sama mereka kan selain di grade, Iya. si grade itu kan buat menilai kualitas si bukunya tuh. Oke. Apakah ada lipatan, apa mereka pokoknya secara utuh komik itu jadi masih dalam kondisi seperti apa gitu. Karena itu value-nya makin tinggi nilainya, value-nya makin tinggi gitu ceritanya tuh. Jadi sebenarnya ini adalah ini tes gue tuh ngetes gitu. Karena nomor 0 gue pengen Coba tahu deh. aja nih komik Indonesia yang gue ciptain sama temen-temen Rofi Bisa lolos nggak nih? Bisa lolos nggak ke sana standar mereka ini gitu. cara Gary nguji kita. Ternyata lolos. Gitu. Saya mikirnya itu karena beliau betul. ini ujian buat kalian berdua ini. Ternyata lolos Karena kan? ide awalnya kan gitu. Karena yang paling paham kan dia gitu. Jadi saya juga nggak bisa bluffing doang. Ini udah bagus komiknya. Udah gua uji. Jadi Bisa itu geser cetakan sama dia. pertama. Cetakan sekarang kita udah grade-nya udah di 9,6 Vi. Iya. Jadi udah bagus. Kemarin lihat yang Ya, itu. yang ini. bukan Yang satu. kalian tidak bawa sepertinya, jadi aduh kayaknya saya harus lihat koleksi pribadi saya ya kayaknya. Masa komik sekeren ini tidak kita. Nah ini bukan yang 0. Jadi FYI saya itu pelanggan setia Rafing. Betul. Ntar ini yang nomor berapa? Ini 0. Itu yang Yang satu yang Chrome. Yang Chrome. Yang Chrome. Cuman kalau Rusna kesini tuh saya takut. Karena dinilai sama dia. Lu nyimpennya gimana lo? Tenang teman-teman, saya simpan dalam. Ini dia. Nih cover favorit. Oh ya gitu. Oh iya. Ini nggak tahu kelihatan apa nggak tadi. Mudah-mudahan kelihatan nggak backlight ya. Kolaborasi. Boleh dijelasin nggak? Ini terus ada beberapa bentuk kolaborasi. Itu idenya gimana akhirnya sampai kayak gitu? Ya ini juga salah satu strategi. kita nih untuk nyebarin IP kita sama sekalian juga ngetes si kualitas percetakan si Rof Ing nih. Tes lagi. Ngetes gua gitu. Makanya gua ngajak seperti gua bilang tadi, gua ngajak teman-teman yang punya IP juga sama. Kebetulan waktu itu lagi sama si Bray, Bray Valenza itu dia punya karakter namanya Black Bull dengan Bionetopia. Waktu itu juga gua sempat ikutan di dia untuk gambar komik ceritanya. Akhirnya gue bilang, baik gue punya nih cetakan begini. Oh bisa Kang katanya. Ya udah kita coba. Nah jadi kalau kita coba kolaborasi nih supaya dengan teman-teman yang lain, IP-nya saling ikut. Ini ternyata di Warik tapi covernya ada dia. Nanti di gua Warik ada di cover yang lain gitu. Muncul di mana-mana. Jadi kita saling support nih Guyup gitu. lah gitu Guyup ya. nih Ya. untuk nunjukin ke pembaca juga bahwa segitu menariknya IP komik Indonesia sekarang itu dan bisa diapain aja kan gitu karena karena indie tadi Vi gitu Ya, sebenarnya lebih bebas aja. bebas aja gitu. Jadi ini strategi yang kita keluarin pelan-pelan lah gitu. Itu edisi khusus SGCC. Iya. Saya punya. Ya, Singapore Comic Con ya. Singapore Comic Con. Singapore Comic Con. Jadi emang kita ya gitu muter-muter kemana-mana. Kebetulan juga dari kemarin ada kesempatan bisa Singapura ke Manila juga akunnya. Jadi ya lumayan penjualan udah sampai keluar. Bahkan kemarin tuh ada yang New York cover juga ada. Homage Akira tuh sengaja gue bikin. Ada. Itu dia. Ini dia. Jadi Akira itu adalah salah satu cult anime favorit saya ya. Beliau yang di belakang itu tahu. Gary bikin collab sama Akira. Serius Warik. Guys. Saya figurain, saya taruh di studio. Kalau kalian lihat behind the scene-nya Close Head atau Raffi Andika lagi produksi di YouTube, pokoknya ada selalu posternya ini yang bikin. Mantap. Ini. Di tanda tangan guys tuh. Ini gimana? Yang Akira ini gimana? Ya ini tuh konsep homage dari itu. Jadi kan emang kita bikin yang special edition ceritanya
si komik-komik ini supaya bisa menarik pasar luar ceritanya. Kembali lagi strategi marketing. Gitu, strategi marketing gitu. Jadi karena cover ini aja pembeliannya bisa sampai kemarin tuh terakhir sampai ke Jerman larinya gitu. Karena ya ada yang fan begitu ngeliat karena ngefan ke Akira sebenarnya. Iya. Dia nggak tahu Warik itu apa gitu. Oke. Target gue juga bukan untuk supaya orang tahu Warik itu apa. Jualan aja dulu gitu supaya mereka mau gitu. Toh ketika udah sampai di mereka pasti kan dibaca juga itu komik. Minimal mah dilihat deh gitu kan gitu. Tapi jujur mereka berekspektasi nggak bahwa yang tadi sama Black Bull atau yang sama Akira akan ada story yang berbeda di dalamnya? Expect nggak mereka itu? Atau mereka udah tahu dari awal bahwa that's only the cover? Kayaknya udah tahu. Kan kita juga ngomong ini special cover dan lain segala macam. Dan emang itu udah sering dilakuin sama marketingnya komik Amerika gitu, komik US. Iya sih. Ya, mereka bikin sampai satu issue aja kadang-kadang varian covernya wah berjilid-jilid. Yang gambar orangnya beda-beda gitu. Nah, Iya. itu dan kita sedang mencoba menstrategikan itu di komik Indonesia gitu. Ini. Sebenarnya roughing itu salah satu kunci dan pembedanya itu juga itu. Sebenarnya kita tuh bukan sekedar yang membedakan dengan yang sebelum-sebelumnya ada itu, bukannya kita nyombongin gitu, tapi kita itu bukan hanya sekedar jual komoditi. Kan sebelumnya tuh hanya komoditi komik kan. Jadi dia dilihat produk, tapi justru sebenarnya kekuatan terbesar dari IP itu apa? Value-nya. Dan komik US itu value-nya di art-nya dan strateginya itu. Dan kemudian siapa yang nulis atau siapa yang ilustrasi. Iya, kayak artnya itu kan. Alex Ross, terus beda. ada Jim Lee. Iya. BTW Jim Lee itu salah satu ilustrator favorit gue karena komik awal-awal Superman yang gue baca tuh bukan dari yang lain tapi dari Jim Lee. Dan memang ini tuh pernah aku lupa ya isu yang ini ya, cuman pernah baca sih, dan makanya tadi pas lihat oke, ini sering sih cover yang itu sering muncul, tapi ceritanya yang mana? Dan ya sesuai sama yang diceritakan sama Pak Ger tadi, si cover itu bener-bener menarik orang buat ekela iya naon. Iya, betul. Iya. Dan itu foil itu kan belum pernah ada tuh. Itu yang pertama bikin foil cover di Indonesia kita. Oh. Nah, ini kan foil cover sama juga yang itu yang chrome. Oh, oke. Tapi kalau aku boleh statement satu hal ya, memang ini bukan sugar mounting karena kalian teman-teman saya ya. Kan udah diam kau. Kan kita udah berapa kali ketemu di event komik ya, bahkan paling jauh itu tiba-tiba bisa ketemu bapak yang ini di gimana CP ya? Gimana sih kita CP ya? Tiba-tiba pas lagi lihat ada orang-orang joget-joget yang itu. Setelah bahas Neo Soho. Iya gitu. Neo Soho. Nah, ya Mas Bayu. Iya, tapi memang seluas itu. Dan berapa kali kita ketemu, jujur komik cetakan Rough Ink itu salah satu yang paling menarik gitu dan paling rapi. Bohong. Kamu tuh mau dipuji gak sih? Kamu tuh mau dipuji gak sih? Makasih loh. No, saya makasihnya bapak yang ini cukup. Silakan. Tapi kalau Anda makasih itu cabang 2 gitu. Iya. Oke, jadi ini kan foil ya. Rough Ink juga bikin foil. Dan ini yang kalau misalnya bisa dilihat di sini, Rough Ink beneran menunjukkan eksistensinya bukan cuma sebagai percetakan tapi juga bukan cuma sebagai pencipta IP tapi percetakan ini. Ini kan ya itu salah satu yang kita kemarin kolaborasi sama kita tuh, Koncara. Gile men. Ini cerita dari saya belum lahir nih berarti kan. Tapi itu di situ gabung sih, ada yang baru juga. Oh. Ada yang baru-baru juga. Jadi mereka udah kompilasi pernah cergam. Itu kompilasi cergam. Sebenarnya udah pernah nyetak sendiri mereka. Terus kolaborasi dengan kita rebranding lagi. Nah, coba ya lihat ya. Silakan. Jadi banyak juga sih yang akhirnya ikut ke Rough Ink teman-teman yang ya. Dengan gaya layouting kita, dengan gaya cetak kita gitu. Jadi branding ulang. Ya, value-nya langsung berubah. Itu cover depan ganti. Ya. Itu tuh di kita masih butuh ngedidik ya, mengubah yang hanya sekedar komoditas baca, karena kan bertahun-tahun disuguhin yang cuma buat dibaca doang. Oke. Jadi sesuatu yang harus value-nya tuh
habis dibaca disimpan pelan-pelan, megangnya aja harus hati-hati kan. Betul. Dimarahin terus sama abang ini kan. Ini Iya. saya kalau beliau Iya. kesini deg-degan. Nah itu salah satu education customer-nya gitu. Ini kalau kalian tahu teman-teman teman cerita semua. Nah, ini tuh kertasnya apa bilangnya bahasanya kertas itu apa? Material. Material. Paper. Papernya. Apa tadi di bawah bilangnya? Oh si jenisnya Jenisnya? apa Bang? Book paper. Book paper. Jadi kalau di luar itu kan sebenarnya ya di kita juga ada, tapi book paper sama ketebalan setiap material itu kan berbeda. Nah sebenarnya kita itu bukan hanya sekedar, nah tadi karena bukan hanya sekedar komoditas lihatnya, value itu kita juga perhatikan value materialnya. Jadi sebenarnya di kita juga ada book paper, cuma bedanya yang impor sama yang lokal itu apa, bagaimana meng-upgrade sebuah material itu juga penting kan. Iya. Nah itu yang jarang dilihat juga sama orang-orang gitu. Jadi dikiranya begitu kita bikin ya kan tinggal nyetak aja, kan tinggal ngeprint aja gitu. Enggak, itu salah satunya tadi dilihat di contoh-contoh itu. Iya. Ini apa ini? Itu contoh bagaimana kita maksudnya produksinya. Misalnya contoh ini yang Contoh. Mungkin teman-teman juga ini sekaligus edukasi sedikit nih. Ini satu aja. Yang ini aja ya. Ini cover Bandung gitu. Ini bahkan hanya untuk menentukan satu cover gitu yang akhirnya balik lagi ke yang standar sudah pernah kita pakai itu nggak langsung gitu. Oke. Walaupun kita udah nyetak dari nol kan, tapi ini seri 2 tuh kita nyoba dulu. Kita coba dulu pakai material ini, pakai material yang tebal. Jadi kita mau nyoba dengan cover tebal. Tapi akhirnya dengan berbagai pertimbangan, oh tetap warna keluarnya di yang bagus di sini terlalu bright atau terlalu ini. Nah, itu tuh menjadi pertimbangan dan R&D kita. R&D-nya di situ. Ya, gitu. Itu yang orang nggak lihat, taunya udah jadi, beli aja gitu. Padahal sematang itu kita itu mempertimbangkan gitu. Ini kalau kalian bandingkan sama, justru kebetulan karena nyambung ngobrolnya pertama kali karena ya aku juga kan kolektor komik gitu ya. Sama-sama. Ini kayak kertas-kertas yang dipakai buat ini nyetak ulang. Ini tuh Deadpool first. Jadi dia memang seri pertama dari masing-masing ilustrator kan beda ya. Iya. Ada si A, si B, si C gitu. Nah itu masing-masing. Itu juga si kertas yang dipakai, makanya ngebandingin kasarnya mah berani ngadu gitu sama yang dicetak sama teman-teman Rough Ink. Dan ini percetakan lokal teman-teman, Indonesia punya. Nggak kalah lo bersaing sama yang dicetak sama ya ini kan Deadpool menyetaknya di Bandung nggak sih? Nggak ada kan? Belum di Bandung. Belum. Belum di Bandung. Deadpool. Nanti gitu. sama Roving kok. Saya suka pendeknya beliau tuh saya suka. Terus ini salah satu isu favorit dari Walter Simonson, Judas Coin-nya Batman, di Judas Coin. Nah Judas Coin juga kan dicetak ulang dengan paper yang tuh. Nah ini lebih tipis malah, coba kalau boleh lihat. Benar. Coba itu art paper nih malah sebenarnya. Jadi ini justru jadi sebenarnya di US juga mereka berkembang. Kalau yang biasa kita kita pakai itu sama yang standar komik-komik US yang umumnya itu kan book paper ala mereka itu ya. Walaupun ketebalannya yang kita itu masih lebih tebal dikit karena keterbatasan mesin lah gitu. Masih masih lebih tebal dikit. Kalau yang US itu lebih tipis lagi gitu. Karena mereka juga kalau nyatakan eksemplarnya jutaan. Baik. Kembali lagi marketnya. Iya. Oke. Ini menjadi hal yang sangat unik dan menarik karena dari tadi secara tidak langsung Bang Satria kan itu tadi menceritakan bahwa itu secara tidak langsung jadi hardship, jadi jadi hambatan, keterbatasan mesin, marketnya juga tadi yang kata Mas Bay. Dan mungkin kalau dari sisi kreator Pak Gary itu ngelihatnya di Indonesia itu mungkin banyak orang yang mau menuangkan idenya tapi tidak tahu rumahnya mesti kemana. Betul. Mesti ngobrol sama siapa. Iya. Salah satu gitu. Dan itu tadi mesin dari sisi teknis, dari sisi rumah produksinya mau kemana, dan dari menjualnya ke market yang seperti apa. Dari 3 itu aja, apakah itu juga menjadi tantangan yang kedepannya akan menjadi satu cita-cita dari Rough Ink? Gua hadir untuk memecahkan itu semua. Gitu. Iya.
Ya. Pengennya begitu. Pengennya begitu. Dari awal tuh justru kenapa kita akhirnya ngumpul, ya roving ada tuh ya begitu, Vi, gitu. Iya. Mau lari ke sana. Makanya bukan hanya untuk warik ini tuh Iya. gitu kita Iya, benar. bikin formula baru gitu supaya bisa diaplikasiin ke API teman-teman yang lain gitu. Oh iya, satu lagi nih catatan ya. Kan selalu banyak nanya kayak kalau mau nyetak bisa di roving bisa. Oke, secara nyetak kalian bisa di roving, tapi kalau secara buat produksi di roving itu kita butuh ada kayak kualifikasi lah. Nah, Karena banyak nih kejadian nih sebenarnya sebelum ini yang datang tiba-tiba dia WhatsApp atau melalui DM nanya, Mas saya mau cetak di roving, diproduksikan di roving, terus dipasarin gini-gini. Bentar dulu Mas, saya harus lihat dulu nih. Jadi ada kualifikasinya lah gitu, maksudnya nggak sebebas itu gitu. paham. Kecuali kalau misalnya mereka mau nyetak di kita, itu mungkin bisa. Aja. Nah itu kenapanya itu karena yang tadi. Karena kita melihat bukan sekedar komoditas. Jadi itu kadang yang ya takutnya salah sangka ya, kok roving kok kayak apa? Pilih-pilih. Gitu. Iya. Dan karena kita mau bener-bener nangkep value-nya apa. Kadang Karena tuh emang pilih-pilih. iya. Iya lah ya. Iya. Seperti tadi kita lagi bikin sesuatu yang mau ngasih contoh ke teman-teman yang Iya, lain. betul. Bener. Menginspirasi ke teman-teman yang lain. Betul. Berarti kan harus ada standarisasi dong. Bener. gitu. Itu maksudnya ya. Tadi pokoknya pilih kalian teman cerita semua. Saya pasti percaya kalian smart people. Kalian tahu bahwa pilih-pilih dua kata pilih-pilih tadi berbeda ya gitu. Pilih-pilihnya tuh value-nya. yang Value-nya bisa- teman-teman. Iya. Oke. Paling satu lagi sih mengenai Warik nih. Ini Warik Oke. sendiri nih. Sebelum kita geser kepada merchandising, satu hal poin terakhir dari Warik. Volume 3 kapan? Volume 3. Tanya aja langsung. Sebenarnya gini. PR dari beliau itu. Iya nggak Suruh apa-apa. nanya. Iya benar. Gini, gue tuh dari dulu bukan tukang cerita, Pi. Nggak pernah bikin cerita sebenarnya. Jadi gue Oke. tukang gambar dari Oke. dulu juga. Ternyata gue baru saat ini tuh sudah 20 tahun lebih menggambar komik buat orang lain. Nah, cita-cita untuk menggambar komik sendiri tuh ya muncul ketika ketemu lagi nih. Ya udah deh, gue bikin gitu. Ini salah satunya bukan? Iya, bukan. Ini juga ada belum gue bawa lagi. Ada Oke. bukan tapi bukan ini. Tapi ini justru teman-teman kita semua yang bikin. Oh. Iya. Karena saya curiga kalau ada lihat komik luar negeri, lihat style mirip, mana Gary nih pasti. Tapi ternyata Batman tuh Gary banyak kan. Iya kan? Iya. Beberapa, Oke. cuma namanya nggak muncul Iya. kan. Betul, paham. Biasalah. Kalau di itu sih banyak. Gue banyaknya kalau di luar tuh sekarang lagi di komik indinya ada satu yang rada lumayan gede tapi gue belum bisa reveal IDW. sama gue kerjain sekarang Oh, sebenarnya. Oke. Kemarin mah IDW. di IDW tuh gue pernah di Star Trek bikin, ya. terus kalau di Avatar sama Coffin Studio tuh Lady Death gue pernah Lady Death. bikin. Wow. Terus gue pernah juga di Avatar bareng sama Warren Ellis, waktu itu bikin Super God, satu series tuh. Wow. Itu bahkan ada satu yang sama Radical, itu komik pertama gue, Kaliber itu. Oh iya, Itu yang mau sempat dibikin untuk buat film sebenarnya gitu. Kaliber tuh yang gondrong bukan sih orangnya? Karakternya? Yang cowboy ya benar. Iya kan? Iya. Nah, itu tuh dulu ada 2 project tuh buat jadiin film. Yang baru sudah rilis sampai film tuh yang Hercules, yang mainnya si The Rock itu tuh. Nah, itu salah satu proyek yang kita kerjain waktu awal-awal Yang komiknya. karir tuh, iya, komiknya. Saya punya di rumah. Nah, Itu pasti ada, iya. tahu. Itu Hercules versi The Rock tapi itu yang komiknya. Iya. Itu sebenarnya cerita lanjutnya kan? Enggak itu same universe. Iya, same universe. Iya. Ceritanya gitu. Trojan War. Iya betul, benar Trojan War. Ya gue dulu ya sampai sekarang pun bikin komik di luar. Damn. Nah makanya Warik muncul sekarang yaitu ini teh buat karena gue tukang gambar gak bisa bercerita ya udah gue gambar dulu aja. Oke. Jadi secara cerita nih gambar gue tuh untuk Warik ini udah selesai sampai bahkan kalau dibagi-bagi ternyata sudah sampai volumenya udah 6 volume. Cuma tinggal Udah beres. pilih aja gitu. Makanya kemarin lucunya kita tiba-tiba gue punya ide, yuk kita keluarin Warik setengah. Sketsanya. Iya kemarin ada tuh di bawah tuh. Iya, Warik Ya, setengah. itu kan belum pernah. Iya. Gue sih bisa coba jamin kayaknya belum pernah deh komik Indonesia Belum ada, Bang. ada Belum volume setengah gitu. Iya, Baru Warik doang. Itu 0
0,5 1 per 2 gitu kalau saya biasanya 1 per 2 kan. Iya. Tapi itu secara cerita emang setengah pekerjaan yang gue kerjain. Karena gue bilang tadi, gue tukang gambar nih. Gue waktu lagi mau ngerilis nomor 1, karena gambarnya tuh karena terlalu banyak Vi, gitu. Jadi kalau untuk volume 1 kan harus yang clickbait-nya bagus secara cerita ya. Jadi gue pilih-pilih tuh sebagai editor juga, gue pilih-pilih mana yang masuk ke cerita, mana ternyata ada banyak halaman sisa gitu. Yang ternyata halaman sisa tuh yang gue potong tuh di awal cerita. Setengah itu. Emang setengah kan secara konsep kan. Oke, yang ngide itu setengah itu yang belakang bukan? Enggak, dia. Oh, dia juga. dia. Jadi sebenarnya zaman dulu kan udah, kalau di biasa komik koleksi dari dulu kan ada kalau Ya, di ada. di luar ada. Kalau di luar ya itu ada. mengenalkan culture komik US ke sini itu yang memang salah satu keren guys. ini. Kalian sekarang gini, mungkin buat teman-teman yang dari tadi ngomong Rafing, Warik apa segala macem, ini kan mungkin, nah ini di Indonesia juga beli yang kayak gini tuh setahu aku kan baru kalau misalnya ada festival, kalau misalnya ada pesta komik apa segala macam. Tapi kalau mereka mau beli lepasan aja atau mau order, bisa di mana? Nggak semuanya ada ini ya guys, nggak semuanya ready karena ini masing-masing tadi dibilang Ada masing-masing special edition masing-masing event gitu. Tapi kalau mereka mau beli yang biasanya Bisa DM ke Instagramnya aja. Karafing. Kalau yang khusus. Ya, yang khusus. Oke. Kalau yang itunya ada di Tokped kok yang regulernya. Marketplace. Iya, marketplace. Tokped. Nggak apa-apa, Tokped, Shopee, Marketplace pokoknya. Itu apa namanya, kalau kalian mau cari komik-komiknya Warik atau di Rafing-nya sendiri, tokonya tuh ada komik lain juga berarti selain Warik, apa enggak? Ada. Oke. Nah itu kalian bisa search di situ kalau mau kalian mau beli. Kalau kalian mau cek sosial media di Rafing apa namanya? Kalau Instagramnya @rafing aja. Rafing aja ya? Iya. Oh. Iya, nggak ada pakai apa-apa. Nggak pakai apa-apa ya? Saya pokoknya Wah, berarti belum follow ya? Saya justru follow, tidak di follow back sama Anda. Oh iya, belum ya. Padahal saya penggemar dan beli banyak. Oh iya, Musnah memang tuh. maaf. Iya. Follow Sengaja itu. Sekarang follow deh. Bawanya ke arah sana. Emang iya belum gitu? Udah cari. Nggak di follow back. Sembarangan. Cuma lu baik urusannya baik. Bayar gue tutan. Sembarangan. Maaf. Oke. Satu hal terakhir yang mau ditanya untuk masing-masing ini kan, teman-teman ini punya satu misi. Betul. Yang secara tidak langsung bukannya memproklamirkan bahwa gue harus begini, gue mau begini, tapi gue punya bayangan bahwa Indonesia bisa ke pasar yang lebih tinggi lagi. Gue punya bayangan bahwa Indonesia itu punya market yang lebih luas lagi. Satu kata dari masing-masing untuk menjelaskan perjuangan itu semua, apa susah atau indah atau mudah atau apa, kebayangnya? Kalau gue sih menarik. Menarik. Nah, kenapa menarik? Ya karena saking ini banyak hal yang bisa gue ulik, makanya ini suatu hal yang menarik. Jadi gue berusaha supaya sparknya tetap ada Vi gitu. Makanya kita selalu bikin sesuatu yang baru lagi tiap event. Itu juga menunjukin bahwa kita selalu bikin sesuatu yang beda gitu, supaya teman-teman juga punya ini, wah ternyata dengan benda yang sama gitu, yang namanya komik ini, kalau dengan strategi yang berbeda ternyata ada caranya yang bisa kita lakuin gitu. Oke. Biarpun hanya sekedar misalnya ganti konsep lah, ganti cover atau apapun gitu. Ya gue pengen masih ngulik itu gitu. Makanya ini menarik buat gue gitu. Jadi itu yang selalu jadi nyawa gue untuk menggambar terus, karena ini masih menarik gitu halnya. Apalagi gue belum kolaborasi sama ente, ya kan? Tunggu aja ya teman-teman. Ditagi balik. itu tadi barusan beliau sudah lihat tempat kerja saya ya. Jadi ya sesuai standar ya Pak ya. Saya siap lah ntar pokoknya Tio tunggu panggilan saya, kita bikin nanti buat Warik, pokoknya sesuatu lah. Itu menarik berarti. Kalau Bang Satria? Harus satu kata ya? Iya, satu kata. Satu kata yang meaningnya tuh kayak tadi menarik. Kenapa? Karena perjalanan. Kolaborasi. Yes. Kenapa kolaborasi? Karena ini nggak bisa diselesaikan hanya oleh Rafing. Ya pasti harus barengan. Keren banget. Mikirnya ke sana. Out of the box. Kolaborasi, oke. Karena ya kita bahkan berhitung nih serius sama
bisa serius loh abang ini. Bisa dan nyebelin kalau serius dia. Oh iya. Iya. Berhitung sama dia. Gimana Gimana caranya kita bisa sekuat studio di luar? Ternyata harus menjual minimal sebulan 3.000 eksemplar. Minimal sebulan. Masing-masing studio. Dan kekuatan kita satu studio maupun berkumpul satu studio belum bisa konsisten gitu. untuk saat ini? Untuk saat ini. Dan itu menjadi target. Mendekati, ya. Dan itu saya ceritakan ke teman-teman yang lain. Supaya apa? Ngejarnya barengan. Keren. Ya, makanya bareng Beyond, Iya. bareng itu. Mereka mau lari dulu mah enggak gitu. Masing-masing kan punya tracknya sendiri kan. Betul. Gitu. Oke, kolaborasi menarik. Pak, kalau harus mendefinisikan perjalanan ini Pak dalam satu kata Pak. Oh gitu ya. Aduh. Iya. Apa ya? Tahu gak sih ngobrol sama dia belaga serius terus saya pingin lempar sendal. Iya ya. Karena biasa ketemu dia tuh hai. Apa ya? Kalau gua mah apa ya? Satu kata ya. Desain deh. Desain. Kenapa desain? Karena sebagus apa gambar lu ya, komik lu bagus gitu ceritanya. Tapi kalau nggak lu desain, Iya paham. jelek sih. Paham. Dan itu banyak yang kejadian. Kita pernah ngobrolin ini Iya, pas banget. banget Kita yang kejadian. ngobrolin ini pas lagi makan terus malam-malam sama sepupu saya. Iya. Makanya kenapa tuh orang selalu menyampingkan desain, Betul. ya kan? Itu kejadian kemarin banyak banget kejadian yang ke Roving tuh. Jadi lu tuh kenapa sih kayak begini komiknya? Iya. Kenapa nggak didesain dengan baik dan benar gitu? Iya. Kan udah ada ilmunya, apanya gitu kan. Oh emang bisa ya? Ya bisa justru dong gitu. Dan bahkan jadi lebih menarik gitu. Contohnya kan banyak lah gitu kan sekarang gitu. Di luar-luar itu kan bikin kredit title aja sampai sebagus itu gitu. Betul. Orang sampai memikirkan itu gitu. Belakangnya gimana, cover harus gimana gitu. Packagingnya gimana, desainnya gitu. Termasuk R&D tadi ya. Iya. R&D. Tapi sebelum kalian mikirin R&D dan lain-lain, mulai aja dulu deh. Kalau kalian bener. punya IP itu bener deh. Gambar dulu aja. Gambar dulu aja. Beliau ini puluhan tahun guys sampai akhirnya Warik bisa ada di tangan saya, hampir tangan kalian gitu. Mungkin yang udah beli ya. Sampai ketemu sama teman-teman yang luar biasa ini puluhan tahun dan itu tuh sebuah perjalanan menarik yang tentunya kalau tidak dikolaborasikan dan didesain dengan baik nggak akan jadi. Gila. Nggak akan jadi. Bisa lah ya. Bisa lah. Ntar kalau betul-betul buat ngomong-ngomongnya bisa ya. Nanti narator Warik bisa lah. Oh, mungkin penggantinya marketing ya? Kalau untuk copywriting boleh bisa. Tapi itu teman-teman terima kasih banyak teman-teman Raffi udah datang. Sama-sama, Bing. sama-sama. Thank you. Ini thank you banget. Kita ngatur jadwal tektokannya luar biasa. Akhirnya bisa duduk bareng, ketemu bareng dan mungkin ya mudah-mudahan ini berkembang bukan cuma sebagai podcast aja tapi suatu saat nanti saya sebagai penggemar pun bisa menciptakan sesuatu yang menarik buat Warik dan buat Rafing juga dan mungkin siapa tahu ya yang belakang sepakat untuk bikinin saya jadi sketsa kan nggak ada yang tahu tuh itu. Ini dia loh ngomong. Nggak, dia mah ya Oh, aja iya. lo. Oke. Melawan Anda dulu. Oke, benar. Iya. Ya itulah pokoknya perjalanan selalu menyenangkan dan ya jangan berhenti berkarya teman-teman semuanya. Terakhir kalau mau cek semuanya tadi jangan lupa kalian terdekat eventnya apa kalau dari tanggal sekarang? Komik parah. Komik Parah tuh Di Jogja. Di Jogja ini kita ada event juga. Ya, ada event. Oktober ya? Ya mungkin mudah-mudahan isu 3 di situ. Mudah-mudahan. Ya Gera, isu 3. Belum berani. Saya udah tahu kalau saya salah belum berani. Nggak gini. Iya, coba. Bagian itu bagian dari strategi. Pi. Iya, Beneran. paham. Komik kita tuh ya, apalagi komik Indonesia ya, kan, apalagi IP sendiri lagi. Gue tuh punya strategi yang di luar mereka nih. Mereka kan pengennya cepet aja jualan. Nah, gue juga kan kalau gue mau ngeluarin sesuatu, ya lo sebagai seniman pasti tahu. Kalau karyanya belum pas di Iya hati, sih, betul. lo nggak akan ngeluarin. Nggak akan. Tapi Mendingan itu- lo lebih baik betul. nunggu. Gitu. Itu Tunggu dulu. kami sih sepakat. Cuma kan kadang kan secara perhitungan kan. Iya, Secara iya. perhitungan. Itu yang Nah, kejadian gini. Soalnya isu 3 kenapa gue hold? Karena ya seperti biasa di suatu hari yang indah tiba-tiba punya ide baru, ya kan? Mengerti. Iya. Gitu, wah ini keren banget kalau gue beginiin gitu. Waktu itu kita ngomongnya di BC kan kemarin. Gue belum karena gue masih kepikiran tiba-tiba gue lagi ngopi gue kepikiran si Warik tuh diginiin dan cuman saya yang tahu kalian tidak boleh itu spoiler. Itu spoiler soalnya. Tuh anjir mau diginiin. Iya. Ya lu tunggu aja. Paling besok gue ubah lagi ceritanya.
Bener-bener. Ya itu makanya bilang itulah menariknya. Iya. Tapi justru itu menjadi perjalanan yang menarik. Oh ya. Dan itu gimana kreativitas kita mengendalikan market kan sebenarnya. Nah, itu yang kita kadang beda sama industri. Gitu. Itu dia. Ya pokoknya teman-teman cek semua di toko online juga di marketplace dan juga Instagram Rafing. Di Instagram Rafing juga ada Gary Gastoni. Ada. Pak, Anda tuh punya Instagram nggak sih, Pak? Punya, cuma jarang aktif. Pokoknya Rafing lah ya, cek Dia Rafing. banyak aja. stalkingnya soalnya. Playboy, bos. Kalau yang belakang Instagramnya isinya anak. Iya. Iya, anak-anak. Anak-anak. Iya. Ya guys. Anaknya orang lain. Enggak jadi gua ngomong. IG saya ada sih campur tapi ya nama saya aja, nama lengkap. Satria. Satria.aditama. Oh, satria.aditama pokoknya. Ya pokoknya kalian cek lah semua sosial medianya Rafing juga udah ada. Dan segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa komen-komen. Siapa tahu setelah ini kalian jadi ada yang pengen bikin komik, ada yang pengen nyetak di Rafing, ngobrol-ngobrol dulu aja. Tapi tentu saja ada standar yang mesti kalian ikutin. Dan standar itu tuh buat naikin kelas komik Indonesia. Iya. Itu keren banget pokoknya. Terima kasih semuanya. Semoga habis ini Thank kita you. ngobrol lebih panjang lagi ya. Ayo. Untuk hal yang lebih seru lagi. Teman-teman semua, see you guys in the next episode. Sehat-sehat yang nonton semua teman cerita. Peace.